Halo guys, pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang olahraga yang berkaitan dengan air. Yang sudah pasti banyak digemari oleh kaum muda sepertinya ya, yaitu olahraga renang. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan seorang atlet yang juga mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, atlet tersebut yaitu ada Kang Morel Sangge Sipahutar. Assalamualaikum guys. Jadi pada video podcast kali ini kita akan membahas tentang olahraga yang berkaitan dengan air, yaitu olahraga renang. Dan kita juga sudah dapat narasumber kita yaitu dari salah satu atlet renang yang merupakan mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu ada Kang Morel Sangge Sipahutar. Halo Kang. Siap. Ya, halo. Jadi gini Kang, kabarnya gimana Kang sekarang? Ya. Kenapa? Kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat Kang ya? Ya. Boleh diceritain nggak tuh Kang perjalanan karir akan jadi atlet renang Kang? Oke, bisa. Sedikit cerita. Awal mula saya menjadi atlet renang, sebenarnya saya itu kenal cabur renang ini itu sejak duduk di bangku SMA. Dulunya saya banyak sekali mencoba banyak cabur, yaitu banyak sih seperti kayak karate, bulu tangkis, sepeda, lari jarak menengah, dan macam-macam. Dan saya mengenal ini renang, khususnya renang di kelas SMA, khususnya di kelas 10 SMA. Nah, seperti itu. Nah, dari situ saya mulai merintis tuh, ikut-ikut latihan, ikut-ikut sparring partner, lomba-lomba, itu mulai dari SMA sampai kuliah sampai sekarang. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau di dalam perlombaan renang itu ada kategori apa aja sih Kang yang diperlombakan biasanya? Banyak sekali untuk khususnya renang, banyak sekali kategorinya. Yang pertama, untuk gaya bebas itu sendiri, banyak sekali jaraknya. Yang pertama jarak sprint, yaitu 50 meter. Lalu ada jarak 100 meter, 200 meter, 400, 800, dan 1500. Bahkan ada yang maraton, yaitu 10 kilometer. Itu lumayan banyak ya Kang ya, bisa dibilang. Sangat amat banyak. Itu baru gaya freestyle atau gaya bebas, belum gaya-gaya yang lain kayak kuku, dada, punggung, seperti itu. Jadi kalau dalam renang itu ada beberapa gaya Kang yang biasanya diperlombakan. Ada 4. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya kuku, dan yang terakhir gaya dada. Cukup bervariasi Kang ya. Sangat banyak dan sangat bervariasi. Nah, berarti kan tadi akan cerita mulai mengenal olahraga renang itu dari SMA kelas 10 ya Kang ya? Ya, betul. Berarti sudah 4 tahun. Nah, dan selama 4 tahun itu prestasi apa aja sih yang sudah Kang raih dalam bidang renang? Untuk prestasi, saya sempat meraih di kejuaraan di Kota Bogor, daerah, terus O2SN, O2SN. Ya baru segitu sih, sedikit untuk renang ini saya. Dan sebenarnya di tahun ini saya ada lomba di Unpad, tetapi karena masih pandemi, lombanya itu diundur sampai ya waktu yang tidak ditentukan. Berarti pandemi ini juga berpengaruh juga Kang ya? Sangat amat berpengaruh untuk olahraga ini. Nah Kang, kan bisa dibilang ya prestasi Kang udah tingkat nasional Kang ya? Waduh, belum. Oh masih kabupaten. Iya, masih daerah-daerah lah. Nah, ada nggak sih kan tips-tips yang dari Akang misalnya untuk para calon atlet baru yang ingin nyoba di bidang renang ini? Oke, untuk tipsnya, saran saya, kalau kamu punya adik, bagusnya sih kita latihan renang itu dari sejak dini ya. Itu lebih bagus, lebih mantep. Soalnya
motorik mereka itu lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya adik yang masih di bawah 5 tahun atau 3 tahun, itu difokuskan di renang itu bagus sekali. Soalnya jenjang karirnya sangat amat bagus. Kalau misalkan kayak saya atau kayak kamu yang ingin menjadi atlet renang yang duduk di bangku SMP, SMA bahkan kuliah, itu kita sangat-sangat sulit bersaing dengan atlet-atlet yang mereka tuh yang latihannya dari umur sejak dini banget. Nah, kita misalkan mereka yang sejak dini sudah mengenal renang dan kita yang baru kenal renang di SMA, misalkan dia latihannya 100%, kita harus latihan 1000% untuk mengalahkan dia gitu. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menjadi atlet renang yang misalnya udah di bangku SMP, SMA bahkan kuliah, bisa peluangnya tapi kecil seperti itu, karena kita bersaing dengan atlet-atlet muda yang latihannya sudah sangat dini gitu. Sudah Bisa mulai. tapi kecil lah kemungkinan untuk menjadi atlet nasionalnya seperti itu. Jadi saran-saran yang seperti itu tuh yang biasanya di apa namanya, saran-saran untuk para atlet baru ya Kang ya. Ya, Terus untuk atlet-atlet baru latihan saja, jangan terlalu pesimis kayak gue baru kenal renang SMA nggak mungkin jadi atlet ya, atau enggak gue baru kenal renang ini saat kuliah nggak mungkin jadi atlet. Bisa, tapi kita jangan terlalu menghayal sampai atlet nasional, minimal provinsi atau daerah itu insya Allah kita bisa seperti itu. nah, ngomong-ngomong masalah latihan nih Kang. Siap. Sekarang ini kan pandemi kayak corona begini Kang. Nah, Ya. bagaimana sih Kang menjalani latihan di masa pandemi seperti ini? Untuk masalah latihan di pandemik ini, jujur saya sangat-sangat terganggu sekali ya. Karena ya banyak daerah-daerah yang ditutup wisata-wisata airnya, khususnya wisata air atau tempat-tempat kolam renang. Jadi kami selaku penggiat atau penghobi atau atlet renang sekalipun, mungkin kita memfokuskan di menjaga badan atau melakukan latihan darat seperti itu. Jikalau misalkan pandemik ini berkurang, kita juga suka melakukan latihan di air, tetapi menggunakan protokol kesehatan yang sangat amat ketat. Seperti itu. Sebenarnya banyak riset yang menyatakan bahwa kolam berenang ini mengandung disinfektan. Jadi untuk olahraga renang ini tidak terlalu berpengaruh terhadap COVID karena kolam berenang itu tersendiri mengandung disinfektan. Kemungkinan terpapar COVID pun untuk atlet-atlet renang saat di dalam air itu aman. Tetapi yang kita pikirkan saat atlet-atlet ini berada di luar kolam itu sendiri. Nah, betul. Jadi latihannya cukup terganggu di luar kolam seperti itu. Nah, Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Kang. Siap, boleh. Motivasi dan saran untuk generasi muda dong, Kang. Dari Akang sendiri, gimana tuh? Motivasi untuk generasi muda. Saya punya moto hidup, yaitu nama kata-kata saya seperti ini. I don't stop when I'm tired. Yaitu jangan berhenti saat kamu lelah, tapi berhentilah saat kamu selesai. Maksudnya itu, ketika kita menggapai impian, misalkan saya harus menjadi atlet nasional atau misalkan di akademik, saya harus mendapatkan IPK sekian atau mendapatkan lulus kuliah 4 tahun. Jangan saat kita dalam perjalanan ini, dalam kita mencapai karir atau cita-cita ini, saat di tengah-tengah kita merasa lelah dan kita berhenti. Itu jangan. Tetapi jika kita merasa lelah di tengah perjalanan, stop dulu, berhenti dulu. Itu capek, itu wajar. Kita istirahat sejenak, lalu lanjut lagi sampai kita finish dan selesai. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menggapai cita-citanya baik di ranah olahraga, seni atau apapun itu, tolong semaksimal mungkin fokus, intinya sih difokus, jangan terlalu mencar kayak misalkan saya senang olahraga banyak. Nah, jangan terlalu banyak, fokus, insya Allah yang difokuskan itu insya Allah akan jadi seperti itu. Apapun, baik itu di akademik, di olahraga atau pekerjaan, kalau kita fokus, insya Allah kita jadi. Baik. Terima kasih Kang Morel
atas. Siap, sama-sama. Mungkin untuk video podcast kita cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.